Selamat pagi anak-anak, selamat datang di SMA Negeri 5 Purwokerto. Perkenalkan, nama Ibu Grace di Bidang Chemistry, bisa dibilang dengan Bu Grace. Pada hari ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang materi cara belajar efektif dengan pandemi. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajarannya itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan beban perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, di sini ada beberapa tips agar cara belajar efektif dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama adalah belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan kalau ditemani oleh teman sendiri. Tapi belajar kelompok juga lebih efektif jika ditemani oleh orang yang lebih tua seperti orang tua maupun guru. Karena jika tidak didampingi bisa jadi belajar kelompok itu nanti menjadi tempat buat bermain. Dalam pembelajaran kelompok tadi ada anak yang dikatakan mungkin bisa nanti berbagi ilmunya ke teman-temannya, sehingga teman-teman dalam sebagian maupun seluruhnya bisa dapat memahami ilmu yang mungkin mereka belum paham. Lalu yang kedua adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Jadi bisa membuat catatan kecil atau sejenis ringkasan yang nanti bisa dibaca ketika ada waktu senggang, nanti bisa dihafalkan ketika bukan waktu belajarnya. Lalu yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang dilakukan itu sudah mencapai perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, bukanlah jangan ditunda-tunda. Setelah melakukan hal tersebut baru dilanjutkan dengan belajar. Lalu yang selanjutnya menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanya kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya itu. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat memuji orang yang kita tanya. Tawarkanlah pada teman bertanya kepada kita hal-hal yang belum dipahami. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban, dan apabila kita juga tidak dapat jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. Yang selanjutnya, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, silakan baca kembali catatan yang telah dibuka dan telah dibuat dan hafalkan sambil mengerti. Kalau yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga malam atau begadang, atau bahkan membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika begadang semalaman akan membawa dampak buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutupi terus-menerus, dan cenderung akan melakukan kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan selanjutnya. Anggaplah dengan mencontek pasti akan ketahuan dan guru dan memiliki rasa penyesalan. Yang kesembilan, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk tanggung. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama. Yang 10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan.
Yang 11, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan ke guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal. Yang ke-12, kerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda hingga mengerjakannya. Yang ke-13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan jadi tidak banyak yang harus dipelajari lagi. 14, cukup istirahat, makan, dan bermain. Semuanya dilakukan secara berimbang. Setelah pulang sekolah, kita biasanya ingin cepat-cepat bermain dan melupakan hal penting lainnya. Contohnya, makan dan istirahat. Agar setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makanan yang kita makan. Yang ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kurang sesuai. Apabila kamu menyukai suatu mata pelajaran, maka banyak menggunakan berlatih, mengikuti kursus atau belajar kelompok dengan teman. Terus belajar, bisa bermain dan mengembangkan dari berlatih. Selain itu, jangan tahu dari kurang menyukai suatu mata pelajaran tertentu, kalian malah akan menyukainya. Yang ke-16, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Contohnya, apabila kalian suka pelajaran taekwondo, cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut. Sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapat pelajaran tambahan di luar sekolah. 17, cari seseorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari kegiatan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. 18, jangan suka mencontek teman. Kalau mencontek, kamu tidak dapat bisa berpikir sendiri. Lagi pula belum tentu teman yang kamu contek menjawab pertanyaan yang benar. Belum lagi kalau kamu memberikan contohnya. Kalau kamu rajin belajar, kamu masih bisa menjawab pertanyaan yang benar sehingga ulangan dapat lebih baik dari kalian dapat menyelesaikannya dengan 19, niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh atau tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu mungkin lagi berpikir tentang makanan, permainan, dan lain-lain. Oleh karena itu, belajar yang baik itu dengan niat yang sungguh-sungguh. 20, lokasi dan situasi yang kondusif. Jika kita belajar, berarti kalau kita melakukannya dengan jalan-jalan ataupun ketika kita sedang makan. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih berkonsentrasi. 21, hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini beasiswa yang membuat catatan untuk mencatat saat ada ulangan atau ujian. Dengan belajar dengan jadwal yang teratur, seorang murid akan selalu siap jika ada ulangan dadakan dan tidak perlu membuat contekan. 22, metode imitasi. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau tiru. Metode ini direalisasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafal kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga jika ia meniru berbagai perilaku, etika, dan tradisi. 23, trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen terbaik. Dia akan berusaha secara mandiri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam menyelesaikan masalah, namun dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan terbaik. Sampai pada akhirnya dia mampu menyelesaikan permasalahan dengan keempat, conditioning. Manusia bisa belajar dengan kondisinya. Seorang dikatakan belajar dengan kondisinya jika ada stimulus dari indera yang merangsangnya. Ketika itulah seseorang menanggapi stimulus tersebut. Tanggapan yang ia berikan ialah suatu respon yang cukup ibaratkan dengan stimulus netral. Kemudian respon menyertai stimulus netral itu akan diulang beberapa kali.
25. Metode berpikir. Proses belajar juga berjalan sempurna dengan metode berpikir. Dengan metode ini, seorang seringkali mampu menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Dengan demikian, dia akan mengambil kesimpulan dengan dunia. Maka pada kuncinya bila anak-anak kita pertanyaan yang menurut dia mudah, dengan demikian anak tersebut akan selalu belajar dalam berpikir. 26. Mulailah dari yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai atau gampang. Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down dan putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. 27. Sering-seringlah praktis. Latihan dan latihan adalah kunci untuk mahir dalam memahami suatu mata pelajaran. Semakin banyak Anda mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula Anda dalam mengerjakan. 8. Fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan dalam satu waktu. 29. Mohon bimbingannya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari religinya, harus kita dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. 30. Menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk cari hal yang terkait tentang yang dipelajari. Misalnya sumber daya lainnya seperti internet, koran, buku lain, majalah, dan lain. Tentu kita juga tidak mau iman kita dapat hanya segitu saja karena hanya mempunyai satu buku atau sumber yang tidak lengkap. Untuk itulah, sumber dan media hanyalah sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan terkait materi cara belajar efektif. Tetap jaga kesehatan kalian dengan melakukan cuci tangan, pakai masker, tetap jaga physical distancing, dan jangan lupa makan makanan bergizi dan sehat. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa pada pertemuan yang akan datang, yaitu dengan tatap muka di sekolah. Salam semangat, great smile.